Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church. Saya Dr. Lee akan kembali mengajar tentang tahapan perkembangan psikososial dan kita iringi dengan kehadiran dan peran serta ayah. Kita akan tinjau dari sisi kekristenan, apa kata Alkitab tentang itu, dan kita akan lihat dari sisi psikologinya seperti apa. Dan sebagai permulanya saya ingatkan, saya memandang psikologi dari kacamata Alkitab. Dan tidak sebaliknya. Artinya saya tidak pernah akan memandang Alkitab dari sisi psikologi. Tapi saya memandang psikologi dari sisi Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran mutlak yang tidak dapat berubah. Dan demikian kita buka dalam doa. Tuhan, kami terima kasih Engkau baik bagi kami. Tolong pimpin, tuntun hamba-Mu, berikan roh hikmat dan marifat dapat menjabarkan semua yang ingin kami pelajari pagi hari ini bagi kebesaran kemuliaan nama-Mu. Terpuji Engkau saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Engkau dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan memulai hari ini dengan poin yang keempat yang berjudul Industry versus Inferiority. Industry versus inferiority. Itu yang akan kita baca, akan kita pelajarin bersama-sama. Dan ini akan menghasilkan kompetensi di mana ini berlaku bagi anak-anak antara usia 5 sampai dengan 12 tahun. Ya. Jadi krisis psikososial keempat dari Erik Erikson ini yang melibatkan industri, artinya kompetensi di dirinya, versus inferiority atau inferioritas. Ya. Industri yang dimaksudkan di sana itu adalah kompetensinya. Ya. Apa yang dapat dihasilkannya? Kompetennya seperti apa? Nah, ini terjadi selama masa kanak-kanak antara usia 5 dan usia 12 tahun. Ini yang akan terjadi. Nah, anak-anak berada pada tahap di mana mereka akan belajar membaca dan menulis, berhitung, dan melakukan sesuatu sendiri. Ini produktif dia, ya, menghasilkan sesuatu karena memiliki kemampuan, adanya kompetensi. Ini industri. Ya, coba saya ulas dengan pelan-pelan agar dapat dimengerti perkataan industri ini versus inferiority ini tadi, yang akan menghasilkan kompetensi ini tadi. So, anak-anak berada pada tahap di mana mereka akan belajar menulis, membaca, berhitung, dan melakukan sesuatu sendiri pada usia 5 sampai 12 tahun ini. Ini produktif. Dia bisa sendiri, karena itu produktif. Dia menghasilkan sesuatu karena dia memang memiliki kemampuan. Nah, ini disebut sebagai kompetensinya tadi. Inilah industri. Jadi menghasilkan sesuatu berdasarkan kompetensinya, dia kompeten, memiliki kemampuan, dan memiliki kebijakan di dalam hal ini untuk melakukan itu. Dia memiliki sesuatu seperti itu untuk menghasilkan sesuatu sendiri. Ya, guru mulai mengambil peran penting dalam kehidupan anak saat mereka mengajarkan keterampilan khusus pada anak-anak ini pada usia 5 sampai 12 tahun ini. Nah, kita penting memberikan pengarahan yang tepat. Kadang-kadang anak-anak pada usia ini kan bertanya juga kepada kita ini. Mereka misalnya mengalami jalan buntu. Sesudah ini apa ya Papa? Sesudah ini apa ya Mama? Jangan sampai kita mengarahkan kepada sesuatu yang salah karena kurang pengetahuan. Kalau pada saat itu kita sendiri mentok karena tidak mengetahui, kita henti sejenak dan mengajak anak itu bersama-sama dengan kita mencari jalan keluar dengan membaca buku. Mencari keterangan dan mendapatkan jawaban yang benar dan akurat. Sehingga anak itu menyimpan sebuah pengetahuan yang benar sejak awal. Ya, ini penting. Nah, pada tahap inilah kelompok teman sebaya anak, maksudnya kelompok teman sebaya anak akan mendapatkan signifikansi yang lebih besar dan akan menjadi sumber utama harga diri anak. Dia bermain dengan anak,
menyempatkan waktu dengan anak, ya, hari-harian dengan anak-anak sekolah lainnya. Kadang-kadang pulang sekolah pun teman ikut pulang ke rumah, main atau main dengan anak-anak tetangga di dalam hal ini. Pengaruh mereka besar dalam usia-usia seperti ini. Anak sekarang merasa perlu untuk mendapatkan persetujuan dengan menunjukkan kompetensi mereka, kemampuan mereka khusus. Jadi kompetensi khusus mereka, kemampuan khusus mereka. Mereka tunjukkan kebolehan mereka di dalam hal ini, ya, agar mendapatkan pengakuan, ya, yang dihargai oleh masyarakat dan mulai mengembangkan rasa bangga atas prestasi mereka. Teman-temannya melihat, orang tua teman-temannya melihat, mereka mulai memberikan pujian kepada prestasi yang dicapai. Nah, pikiran anak menjadi, aku memiliki kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat di sekelilingku, bagi teman-temanku, bagi saudara-saudaraku di dalam hal ini. Dia memiliki ini sudah. Jadi pikirannya menjadi, aku memiliki kemampuan loh. Pernah nggak lihat anak-anak? Papa, mama, lihat nih, aku bisa sendiri loh ngikat sepatu, tali sepatu. Aku bisa sendiri. Ini sebuah kebanggaan. Jangan sampai kita menyepelekan usahanya yang disertai dengan pencapaian. Bahwa dia berhasil setelah beberapa hari, akhirnya dia berhasil mengikat tali sepatunya. Sekalipun belum benar. Tapi kita menghargai usaha itu. Itu yang kita beli reward di dalam hal ini, agar dia cenderung mengulang kebiasaan positif yang baik ini dengan berusaha. Kalau kita mematikan usahanya ini, dia berhenti mencoba. Ya, kita perlu. Nah, aku memiliki kemampuan. Kemampuannya itu dalam usaha untuk menunjukkan ini, itu yang kita beli reward dengan pujian. Ya, ini saat yang tepat untuk mendorong anak untuk berprestasi lebih lagi. Bayangkan kalau kita stop, dia nggak akan mau berprestasi lagi. Menghasilkan sesuatu menjadi apa? Dia menjadi produktif di dalam hal ini. Menjadi produktif. Anak memang memiliki kemampuan, kompetensi, mau patah lidah saya rasanya, untuk menghasilkan sesuatu. Dan sesuatu ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Bukan hanya bagi dirinya saja, tapi juga bagi masyarakat di sekelilingnya. Misalnya dia membuat sebuah permainan dari apapun yang ada dalam rumah secara sederhana. Ya, kita perlu memberikan pujian agar anak ini dapat berpikir lebih kreatif lagi di dalam hal ini. Itu penting. Jika anak didorong dan diberikan semangat yang bersifat positif untuk inisiatifnya, saya katakan sekali lagi ya, jika anak pada usia ini didorong dan diberikan semangat yang bersifat positif untuk apa? Untuk inisiatifnya. Maka apa yang terjadi? Naluri kreatif mereka akan berkembang. Dan mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka, kebolehan mereka, kompeten mereka, lebih lagi dan lebih lagi. Dan merasa percaya diri dengan kemampuan mereka untuk menghasilkan sesuatu yang mereka pikirkan secara kreatif. Jadi kalau Anda bertanya setiap kali kepada saya, bagaimana mengembangkan rasa percaya diri itu? Nah, ini dimulai di sini nih, kita lihat. Rasa percaya diri itu dikembangkan di sini. Aku bisa. Dan ternyata orang tua aku memberikan support yang sangat positif terhadap apa yang aku capai ini. Aku berpikir lebih jauh lagi akibat daripada ini. Sehingga aku dapat mereka sesuatu, membayangkan sesuatu, sehingga dari apa yang ada di dalam pikiranku ini aku lahirkan dalam bentuk sebuah tindakan, misalnya mainan yang aku bikin, atau gambaran dari apa yang ada dalam pikiranku, aku gambarkan. Mungkin masih kelihatan ekstrim bagi kita anak umur 5 tahun menggambar, tapi kita dapat menanyakan kepada anak umur 5 tahun ini, apa yang ada dalam pikiran kamu, Joni, yang sedang kamu gambarkan? Sini sayang, jelaskan kepada mama, jelaskan kepada papa. Jangan sampai pada waktu demikian, yang gini aja kok dipuji bagus. Wah, jangan. Belum tentu Anda pada usia dia dapat menggambarkan seperti apa yang dia gambarkan di dalam hal ini. Jadi kita perlu melihat usahanya dan memberikan dorongan kepada apa? Kepada usaha ini.
Ini adalah inisiasinya dia, inisiatifnya dia untuk melahirkan sesuatu berdasarkan bayangan imajinasinya ini. Itu perlu kita support. Karena lihat, orang menciptakan kapal terbang itu kan berdasarkan imajinasi melihat burung terbang, Aaron Brothers. Awalnya kan dihina orang. Emang kamu burung mau terbang? Tuh. Banyak hal yang dilihat orang berdasarkan alam imajinasinya. Dan kemudian melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Fleming tahun 1911 melihat jamur, berpikiran lain. Dan dia berhasil menemukan penisilin yang sangat berguna sampai hari ini. Fleming tahun 1911 dapat memanfaatkan jamur menjadi penisilin. Luar biasa kan? Alam imajinasi. Jangan sampai alam imajinasi kita jahat, kotor. Jangan. Alkitab mencatat itu tentang Kain. Tuhan mengarahkan dia kepada yang baik, tetapi pikiran tetap jahat. Inisiatifnya menghasilkan pembunuhan pertama. Itu pun terhadap saudara kandungnya. Habil, adiknya. Jadi kita mesti perhatikan imajinasi anak itu apakah dia mengarah kepada sesuatu yang positif, seperti visinya lebah, atau dia mengarah kepada sesuatu yang negatif. Visinya lalat, yang inginnya yang kotor. Perhatikan cara mereka berbicara, perhatikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Kalau mereka sedang kesal bukan berarti itu adalah imajinasi yang jahat, tetapi pikirkan, dengarkan terlebih dahulu apa yang ada di dalam pikiran mereka untuk kita olah dan kita bicarakan dengan mereka. Memberikan masukan-masukan yang mengarahkan mereka ke arah yang positif. Kalau tidak, ini sulit. Jika inisiatif ini tidak didorong, bahkan dibatasi oleh orang tua atau oleh guru, maka anak mulai merasa rendah diri, inferiority, meragukan kemampuan mereka sendiri, dan oleh karena itu mungkin mereka akan kandas atau gagal berprestasi karena potensi maksimal mereka terhalang oleh perkataan-perkataan negatif yang tidak menunjang sifatnya. Mereka akan merasa tidak berguna. Kegagalan dalam tahap ini akan menghasilkan inferiority, rendah diri. Aku nggak bisa, aku memang ini, aku memang itu. Berbanding tadi, dia semangat, rasa percaya dirinya meningkat. Karena kita support secara positif hasil usaha dia ini, inisiatifnya ini. Bagus lu inisiatif kamu, Joni. Mama suka deh, papa suka deh. Bagus sekali. Coba ceritakan sini, sayang, ada apa tadi dalam pikiran kamu sehingga kamu memulai melakukan ini? Asal-usulnya dari mana? Ini kita menunjukkan interestnya kita terhadap apa yang dikerjakan Joni. Jangan sampai waktu bertanya kita sembari telepon, iya, mama sembari dengar nih, papa sembari dengar. Forget it. Tinggalkan dulu itu. Berhadapanlah muka dengan muka, bertemu mata dengan mata, tanyakan dengan cara yang baik. Tunjukkan interestnya kita di dalam bertanya. Tadi waktu Joni mulai melakukan ini, apa yang ada dalam pikiran Joni? Awalnya seperti apa? Hari ini baru muncul atau sudah beberapa hari? Oh, anaknya melihat ternyata mamaku, papaku mempunyai minat juga ya. Dan dia akan lebih terbuka untuk menceritakan ini. Apa yang mendorong Joni untuk memulai ini pada hari ini, bukan kemarin? Kemarin aku masih pikir ini, hari ini waktunya. Kita tahu apa yang ada dalam pikiran Joni. Kita mendorong untuk melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Rasa percaya dirinya bertumbuh. Namun jika kita matikan ini, atau guru matikan ini, anaknya merasa rendah diri. Tidak ingin berkembang lagi. Inferior dia. Inferioritasnya ini meningkat. Dan kita heran melihat anak ini seperti ini. Ya, saya pernah melihat ini, ya lain kali mungkin secara terpisah saya menceritakan ini direkam. Jadi saya memilih untuk tidak menceritakan sesuatu yang bersifat sensitif begitu di sini. Apa yang saya lakukan dengan anak saya, bagaimana waktu orang menjatuhkan mentalnya, saya keluar dari sana dengan memberikan kata-kata khusus kepada anak ini. Jadi supaya dia bisa bertumbuh, meyakinkan diri dia. Ini pulang membawa kata-kata orang dewasa,
Bahwa dia bodoh, dia tolol, dia dungu, dia ini, dan sebagainya. Bagaimana saya reverse ini? Kita harus ingat ini, di dalam research mengatakan, satu perkataan negatif yang disampaikan orang dewasa kepada anak, apalagi oleh orang tua, harus di-counter dengan 5 perkataan positif. Saya emosian pada saat ini kalau saya merenungkan hal yang seperti ini. Satu perkataan negatif aja, kita butuh 5 perkataan positif untuk merangkulnya. Kalau itu datang dari orang tua harus menunjukkan penyesalan terhadap ucapan negatif tersebut. Ya, mungkin sewaktu saya tidak rekam saya dapat menceritakan itu lebih baik. Jika anak tidak dapat mengembangkan keterampilan khusus yang mereka rasa dituntut oleh masyarakat karena mereka tidak mendapatkan dukungan yang semestinya, misalnya menjadi seorang atlet, maka mereka dapat mengembangkan rasa rendah diri. Jika mereka berhasil menavigasi tahap ini, maka mereka mampu mengembangkan peran sosial yang berarti untuk memberikan kembali kepada masyarakat di sekelilingnya. Mereka akan menjadi lebih rajin, lebih percaya diri, yaitu anggota yang produktif dan berkontribusi kepada masyarakat secara keseluruhan. Ini industri. Ya, ini industri. Kompetensi mereka terlihat di dalam hal ini. Disokong oleh perkataan yang positif, memajukan mereka. Kalau di dunia yang sudah jatuh ini serba jahat, banyak perkataan-perkataan negatif dari orang-orang di lingkungan kita untuk menjatuhkan kita. Nah, adalah peran serta orang tua di dalam hal ini untuk memberikan kata-kata yang membangun pengharapannya. Untuk berjalan sesuai dengan apa yang dipikirkan dan melangkah terus untuk dapat menghasilkan sesuatu di dalam hal ini. Apa yang tidak mungkin itu dimungkinkan. Saya ingat kakak saya Dr. Lee dari kapal apung ini berkata, waktu pertama kali orang menentang berapa banyak itu, sewaktu dia mau convert kapal menjadi rumah sakit. Macam-macam hal-hal negatif yang disampaikan. Hari ini kita lihat apa yang terjadi. Melangkah terus di dalam hal ini. Karena kita bukan hidup oleh perkataan orang, kita hidup oleh perkataan Tuhan yang disebut firman. Tuhan menempatkan itu di dalam hati kita, supportnya kita dapatkan dari Tuhan, kita mengerjakan itu. Tapi kita harus tahu persis, ini datangnya dari Tuhan. Yesus pada tahap keempat ini, industri versus inferiority, saya berbicara tentang Tuhan Yesus ya, telah berkontribusi dengan baik seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat 41 sampai 52. Pada usia 12 tahun, saya yakin kalian ingat semua ini. Pada usia 12 tahun Yesus berdialog dengan para ulama orang Farisi ini ya, yaitu para ahli Taurat dalam bait Allah di sana. Para ahli Taurat merasa terheran-heran akan kecerdasan yang dimiliki Tuhan Yesus. Yesus telah berkontribusi di tengah-tengah ahli Taurat karena ia memiliki kemampuan kompeten untuk melakukan hal ini. Ya, ketika Maria dan Yusuf selaku pengasuh Yesus tidak mendukung apa yang Yesus lakukan dengan mengatakan, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu," Yusuf maksudnya, "dan aku dengan cemas mencari engkau." Lukas 2 ayat 48. Jadi tegur. Yesus menjawab di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-49, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Nah, secara cerdas Yesus memberikan jawaban
dengan memperbaiki perkataan bapamu dalam pengertian Yusuf sebagai bapa pengasuh Yesus dengan Bapakku. Dalam hal ini Yesus mengatakan kebenaran, maksudnya Bapa surgawi. Aku dari tadi tidak kemana-mana. Aku dari tadi ada di dalam rumah Bapakku. Aku nggak keluyuran. Jelas dia mempertajam hal ini. Kalau papa mama menganggap aku keluyuran, aku tidak, aku ada dalam rumah kok. Lihat perbedaannya ini. Cara dia menjawab, kecerdasan emosionalnya tanpa apa-apa, dia menjawab dengan elokuen sekali. Ya, hal ini dilakukan Yesus untuk menghindari salah pengertian bahwa Yusuf adalah bapaknya. Karena Bapa Yesus sesungguhnya adalah Yahweh yang mengutus Yesus ke dunia. Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 di dalam hal ini. Ya. Beberapa kegagalan mungkin diperlukan agar anak dapat mengembangkan perilaku rendah hati dan tidak menjadi sombong karena tidak pernah mengalami kegagalan. Nah, sekali lagi, keseimbangan, saya ulang, sekali lagi ya, keseimbangan antara kompetensi, artinya kemampuan, dan kerendahan hati diperlukan. Sangat. Ya. Keberhasilan dalam tahap ini akan mengarah pada kebajikan, kompetensi, virtue of competence. Itu yang terjadi. Virtue of competence. Dia akan mendapatkan karakternya itu. Dia akan mendapatkan moralnya itu. Dia akan mendapatkan kualitas kompetennya ini. Ya. Jika dia lulus mendapatkan moral ini, kompeten ini, rasa percaya diri tadi kita katakan bagaimana? Bertumbuh, meningkat. Jika ini dimatikan oleh orang tua atau oleh guru, apa yang terjadi? Merasa rendah diri. Anak itu gampang putus asa. Anak itu malu dalam menghadapi orang. Takut menghadapi orang. Dia merasa rendah diri. Bukan rendah hati. Rendah diri. Dia malu bertanya. Dia takut bertanya. Duk-dukan, duk jantungnya. Baru bertemu orang. Duk. Nggak berani bertanya. Kenapa? Karena nggak pernah disupport di dalam hal ini. Coba anak itu disupport. Apa sih yang akan terjadi jika kamu bertanya? Nggak ada pertanyaan yang salah kok. Pertanyaan yang diajukan itu sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Nah, ibu guru yang juga mengerti kejiwaan harus mengerti. Murid A dengan murid C bertanyanya berbeda. Kalau murid C pengetahuannya lebih banyak, dia bertanya sesuai dengan tingkat pengetahuannya. Murid A kalau belum se-advance itu, belum mencapai titik itu, dia bertanya dengan sesuai kemampuannya. Guru yang baik tidak merendahkan yang kurang pengetahuan, tapi justru mengangkat naik ke atas dengan memberikan pengarahan-pengarahan yang baik untuk mengejar ketinggalan tanpa mengkritik di dalam hal ini. Tapi memberikan support, dukungan untuk mencapai titik yang lebih tinggi daripada di mana dia berada pada saat itu. Jangan sampai kita mematikan. Pertanyaannya itu sesuai dengan tingkat dia dan kita mencoba menjawab sesuai dengan tingkatnya dan memberikan support, merangsang dia untuk rasa ingin tahu itu berkembang. Jika rasa ingin tahu terhadap sesuatu yang baik, terhadap ilmu pengetahuan ini berkembang, anak itu akan muncul dengan naluri yang kuat untuk mengejar keingintahuannya akan pengetahuan-pengetahuan yang belum dimilikinya. Nah, sekarang contoh ya, kita beri contoh. Contoh industri versus inferiority. Tadi kalau lulus dia apa? Virtual competence ya. Nah, mungkin cara terbaik untuk memvisualisasikan bagaimana tahap industri versus inferiority dapat mempengaruhi seseorang adalah dengan melihat sebuah contoh. Nah, bayangkan ya, dua anak di kelas 4 yang sama. Jenny merasa pelajaran sains sulit. Itu Jenny. Ya. Tetapi orang tuanya bersedia, orang tua Jenny maksudnya,
bersedia membantunya setiap malam dengan pekerjaan rumahnya. Oke, orang tua aktif membantu. Dia juga meminta bantuan guru dan mulai menerima dorongan dan pujian atas usahanya. Oke, dia berusaha keras ini, berusaha keras. Jadi kita perlu memberikan reward, pujian terhadap usahanya ini. Robert, temannya Jenny, juga berjuang dengan sains. Tetapi orang tuanya tidak tertarik sama sekali untuk membantunya mengerjakan pekerjaan rumahnya. Dibiarkan dia berusaha sendiri. Nggak mau direpotkan. Robert merasa terpukul tentang nilai buruk yang dia terima pada tugas sainsnya. Tetapi ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kekurangannya ini. Orang tua pasif. Tidak memberikan saran untuk mengajarkan atau mencari guru untuk membantu dalam ekstrakurikulernya. Nggak ada dari pihak orang tua. Gurunya kritis terhadap pekerjaannya. Dikritisi terus, tetapi tidak menawarkan bantuan atau saran tambahan, hanya dikritik yang bukan merupakan solusi, tapi menghancurkan rasa percaya dirinya. Jadi tidak ada solusi yang ditawarkan kepada Robert. Lihat ya dua perbedaan antara Jenny dan Robert ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat dibayangkan kan apa yang terjadi? Sejauh ini kira-kira tahu dong ya di dalam pikiran. Nah, nanti cocokkan apa yang ada dalam pikiran Anda dengan apa yang saya uraikan ini. Akhirnya Robert menyerah begitu saja dan nilainya menjadi lebih buruk. Sudah barang tentu, Robert dapat berpikir, aku memang anak bodoh kok, dan tidak ada sesuatu yang baik yang ada dalam diriku. Aku berbeda dari Jenny yang dikasih orang tuanya dan guru. Rasa rendah diri ini semakin menjauhkan Robert dari apa? Menjauhkan Robert dari usaha untuk mencoba. Dengarkan saya baik-baik. Ini menyebabkan Robert semakin jauh daripada usaha untuk mencoba. Dan pada akhirnya Robert terjerat dalam self-fulfilling prophecy. Bahwa ketidakberhasilannya disebabkan karena ia memang bodoh. Dan tidak ada sesuatu yang baik yang ada dalam dirinya. Hanya Jenny. Ya, ini jelek ini. Dihasilkan oleh orang tua ini. Disinilah letak peran serta orang tua dan guru untuk segera membantu Robert untuk mengatasi kelemahannya dengan memberikan pelajaran ekstra, memberikan dorongan positif untuk mencoba dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai apa yang harus dia capai. Ini penting di dalam hal ini. Sementara kedua anak berjuang dengan aspek sekolah ini, Jenny menerima dukungan yang bersifat positif dan dorongan yang dia butuhkan untuk mengatasi kesulitan ini. Dan Jenny tetap memiliki perasaan dan sikap positif bahwa ia mampu. Segala usahanya mendapatkan support yang bersifat positif. Robert sebaliknya tidak memiliki dorongan sosial dan emosional yang ia butuhkan. Di area ini, Jenny kemungkinan akan mengembangkan tahap industri kompeten, di mana Robert akan ditinggalkan dengan perasaan rendah diri inferiority. Jelas ya contoh ini, dua orang, yang satu dibantu tidak, yang dibantu akan menciptakan kompeten, hasilnya virtue of competence, yang lainnya inferiority. Siapa yang menghasilkan ini? Orang tua. Bangun, oi, orang tua. Jadi supaya jangan Anda meninggalkan sesuatu yang seperti ini kepada anak-anak. Nah, saya berikan summary-nya ya. Kita selesaikan poin nomor 4 ini. Summary industry versus inferiority. Tahap ini terjadi selama masa kanak-kanak antara usia berapa tadi? 5 tahun dan
12 tahun. 7 tahun terpisah ini. Jadi selama 7 tahun ini dibentuk nih. Ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Pada tahap inilah kelompok teman sebaya anak akan mendapatkan signifikansi yang lebih besar dan akan menjadi sumber utama harga diri anak. Jadi kalau mau tahu bagaimana mengembangkan rasa harga diri, nah usia ini. Anak menghadapi pembelajaran baru dan tuntutan sosial. Keberhasilan anak pada tahap ini akan mengarah pada keinginan anak untuk berkompetensi, produktif, industri. Sementara kegagalan menghasilkan inferioritas, rasa rendah diri. Bukan rendah hati, rendah diri, inferior. Ya, orang yang dijajah akan keluar menampilkan diri sebagai inferior. Orang Israel mengalami perbudakan selama 400 tahun. Harus jalan mutar karena pikiran mereka, mental mereka masih mental budak, inferior. Di dalam hal ini mereka takut perang, takut ini dan itu. Mental mereka mental budak. Jadi itu mesti dilatih kembali di dalam hal ini. Selama tahap industri versus inferiority, industri versus inferioritas ya, anak-anak menjadi mampu melakukan tugas-tugas yang semakin kompleks. Jangan buru-buru mengambil alih. Kebanyakan orang tua buru-buru mengambil alih. Kenapa? Bukan kasihan, karena Anda tidak mau direpotkan aja. Ayo cepatan, Joni, kita sudah mesti pergi, ini terlambat ini. Ya, kalau tahu begitu, bangunlah lebih awal. Biarlah Joni berprestasi di sini, mengikat sepatunya sendiri. Makin Joni berkeinginan, orang tua makin grogi, makin marah, makin disuruh cepat, akhirnya digendong. Orang tua nggak merasa bersalah nih. Cobalah perhatikan akan hal yang seperti ini. Ya, saya ulang ya. Anak-anak tahap industri versus inferiority ini, anak-anak menjadi mampu melakukan tugas-tugas yang semakin kompleks. Izinkan mereka lakukan itu. Jangan terburu-buru mengambil alih karena Anda nggak mau direpotkan. Akibatnya, mereka berusaha untuk menguasai apa? Keterampilan baru. Ngancing baju dia sudah bisa, pasang resleting bisa, ngikat sepatu. Wow. Ya. Anak-anak yang didorong dan dipuji oleh orang tua dan guru akan mampu mengembangkan perasaan kompetensi dan keyakinan pada kemampuan mereka. Saya pernah mendengar guru yang berkata, nggak perlu dipuji, nanti anak-anak lain tertekan. Man. Atas dasar dorongan orang tua dan guru ini pula, anak-anak tersebut mengambil inisiatif untuk mengembangkan kebolehan mereka sehingga daya kreativitas mereka berkembang pesat. Kalau anak itu berprestasi, ya harus dipuji sesuai dengan prestasinya. Di tempat pekerjaan pun demikian juga, bukan? Orang yang berprestasi akan naik ke atas. Coba lihat di Google, coba lihat di Yahoo. Kompetensi mereka itu kencang banget. Jumlah gaji mereka meningkat sesuai dengan apa yang mereka hasilkan. Di dalam hal ini. Jika kreativitas ini kembali mendapat dorongan dari orang tua, dengar saya baik-baik, ini jangan dilewatin ya. Jika kreativitas ini kembali mendapatkan dorongan dari orang tua dan guru, maka mereka akan masuk dalam langkah berikutnya, yaitu komitmen dalam menyelesaikan apa yang telah mereka mulai sejak awal, inisiatif. Di mana inisiatif awal ini telah membuktikan kreativitas dan kini saatnya membuat impian mereka menjadi kenyataan dengan memberikan komitmen untuk membuat impian mereka menjadi kenyataan. Nah, kalau ada anak Anda terlambat sekarang makan karena terus asik dengan apa yang sedang dikerjakannya, ini adalah bentuk komitmen. Kalau kita takut dia sakit mah misalnya, kita dapat mengatakan, oke Joni, ini sudah jam 1,
Mama tahu, papa tahu kamu sedang mengusahakan dan ingin menyelesaikannya. Gini ya, mama kasih 10 menit lagi, oke? Coba kamu simpan dulu apa yang ada di pikiran kamu. Makan dan setelah itu kamu lanjutkan supaya kamu dapat menyambung karena sudah kamu simpan terlebih dahulu dalam pikiran kamu. Oke, 10 menit ya. Jadi kita nggak langsung bentak, ambil, langsung sekarang juga makan. Cobalah dihormati anak-anak ini. Jadi beri kesempatan untuk menyelesaikan bagian yang terakhir ini, supaya kemudian mereka dapat menyambung. Ini bagian daripada komitmen mereka. Karena usaha mereka selama ini mendapatkan reward dan support daripada orang tua, rasa percaya diri. Muncul industri mereka berprestasi dalam bentuk kompeten karena kemampuan mereka yang berkembang. Karena mereka telah terbiasa disupport, kompeten mereka meningkat, kreativitas mereka meningkat, mereka masuk dalam komitmen yang serius. Jadi jangan aneh anak-anak yang bertumbuh seperti ini. Mereka tidak mudah menyerah. Daya juang mereka kencang. Anak-anak seperti ini tidak mudah membuat alasan. Karena di tengah-tengah 1000 alasan tidak mungkin, mereka pasti menemukan satu alasan yang mengatakan, aku bisa. Kita perlu support. Karena itu Anda melihat saya nggak suka dengan alasan-alasan. Karena itu menunjukkan ketidakinginan orang untuk maju. Di dalam hal ini. Harus punya keinginan. Baru kita bisa bertumbuh dan berkembang. Di dalam hal ini. Jadi mari kita dorong anak-anak kita untuk berprestasi. Dalam hal kreativitas mereka. Pada saat yang sama kita kembangkan kecerdasan emosional mereka. Jadi waktu gagal nggak usah marah. Kita justru bertanya dalam keadaan itu, apa yang membuat kamu frustrasi? Karena nggak berhasil. Oke, apa yang sudah kamu kerjakan? Pertanyaan nomor 2. Oke, bisa nggak kita berpikir yang lain? Kalau ini gagal, berpikir dari sudut pikir yang lain. Sehingga kita dapat menemukan jalan yang lain. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Ada sebuah buku tipis, buku kantong gitu yang berjudul Who Moved My Cheese? Perlu kita belajar itu. Tikus satu kali melihat kejunya dipindahkan, dia akan datang ke tempat itu lagi. Manusia masih, tadi gua di sini, tadi gua di sini. Sampai besok masih dicari tempat itu yang nggak ada. Manusia terikat kepada sesuatu. Yaitu dipikirkan, itu diulang terus. Nah, disinilah ide daripada Albert Einstein masuk. Jika engkau mengulang hal yang sama berulang-ulang kali, namun engkau mengharapkan sesuatu hasil yang berbeda, itu sebuah kegilaan. Ini benar. Ya, mari kita renungkan ini, dan sudah setengah jam dalam tahap ini saya lewatkan. Mari saya bukakan floor untuk pertanyaan. Cepat saja dan diam di dalam konteks anak umur 5 sampai 12 tahun ini dalam topik industri versus inferiority. Floor saya buka, silakan siapa mau bertanya dulu. Pastor sama Nina. Kalau dampak dari anak yang semuanya dikerjakan dan dilakukan sama orang tua, selain rendah diri yang didapat, hasil yang dia peroleh pada saat kedepannya itu akan apa ya, Pastor? Gampang menyerah, gampang mengalah, tidak mengerti solusi, frustrasi, bawaannya marah, takut. Di dalam hal Banyak ini. ya? Hah? Iya banyak. Oh banyaklah. Karena itu semuanya dari rasa rendah diri. Orang rendah diri mana bisa sukses dia? Maju aja takut, menghadapi orang takut. Mau mencoba aja takut. Di dalam hal ini. Nah, dia bagaimana orang-orang seperti ini menutup kelemahan ini? Sesumbar dia. Perlu dikasihani. Perlu dibimbing. Perlu dilangkul dan dicintai. Dikasihi. Ini akan berubah. Kalau dari sisi saya seorang psikolog, saya akan melihat, saya akan merangkul anak-anak seperti begini. Susah ya. Tapi pada saat yang sama, aku bangga loh dengan kamu. Karena kamu bisa bertahan selama ini.
dan tetap ingin menunjukkan keinginan kamu untuk berubah dengan datang ke klinik berjumpa dengan aku. Ini permulaan yang luar biasa loh. Aku kagum dengan usaha kamu berani datang ke sini. Lihat yang positif semua saya ucapkan. Menurut kamu apa yang dapat saya bantu ya? Dari sisi kamu katakan kepada aku sebagai dokternya, apa yang dapat saya bantu? Kira-kira apa yang menyebabkan kamu seperti ini dan kita ingin memperbaiki. Saya tahu maksud baik kamu ingin. Bagaimana saya dapat membantu kamu mengembangkan apa yang ada di dalam hati kamu? Positif nggak? Sangat. Saya menarik keluar sesuatu yang ada di dalam dirinya yang terkubur ini, kita hidupkan kembali. Seperti itu. Oke? Terjawab? Ya, Pastor, terima kasih. Yang lain ada? Pastor. Berarti kalau ini kan tahap industri, ya kan, Pastor? Apakah ini adalah waktu yang tepat untuk orang tua menggali bakat anak sama mengembangkannya ya? Kita nggak menggali, kita menemukan, kita melihat karena kita bergaul dengan anak-anak itu. Kita lihat itu, anak itu. Kesukaannya apa di dalam hal ini? Misalnya dia suka dengan skill yang berbau kepada elektronik, dia suka bermain dokter-dokteran, pegang stetoskop terus. Dia pengen apa begitu yang dia tonjolkan, daya kreativitasnya. Kita lihat dari daya kreativitasnya, apa yang berulang kali dilakukan oleh dia. Kemarin ini, saya kebetulan kenal keluarga ini, anaknya umur 3 tahun, itu di mana-mana itu ya, main drum dia dalam alam imajinasinya. Sejak sebelum 3 tahun, itu aja kerjanya tiap hari. Sayangnya sekolah untuk dia baru di daerah di kota di mana tinggal baru umur 5 tahun. Saya dulu masukin Mevang sekolah piano pertama kali umur 3 tahun. Kasih lihat dulu dia. Suka nggak? Biarkan dia bermain di sana. Setelah 3-4 bulan saya pindahkan kepada sekolah privat. Ya kan, di antara alat musik mana yang dia sukai? Di dalam hal ini. Sesuatu yang baik. Kenapa? Karena ada imbangan antara daya pikir yang kreatifnya ini ya dengan musik, satu bersifat otak kiri, satu bersifat otak kanan. Kita kombinasikan dengan cara yang benar di dalam hal ini. Ya, akan menghasilkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan anak-anak ini. Ini baik. Ya. Kita tinggal perlu mempelajari aja apa yang mereka lakukan. Mata kita kan lihat tiap hari. Kita bergaul dengan anak. Kita tahulah kesukaan mereka. Ya didorong ke arah sana. Kita mulai memberikan buku. Dia mulai menunjukkan keinginannya lebih banyak mengetahui itu. Kita siapkan kehausan mereka. Kalau orang haus diberikan air kan. Orang lapar diberikan makanan kan. Dia haus pengetahuan. Apa yang kita sediakan? Buku. Buku-buku pengetahuan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Ya, jangan sampai kita tidak menyediakan itu. Internet ada, library ada. Bagi saya, buku wajib diberikan kepada anak. Saya sebelum COVID dulu kemana-mana pergi itu buku ada di tangan saya. Ke tempat dokter saya pegang buku. Lagi jalan kalau di subway atau di mana saja, saya ada buku. Pergi ke mall, saya ada buku. Atau saya masuk toko buku, lu mau belanja sana terserah, 3-5 jam, 5 jam terserah saya baca. Anak saya begitu juga. Kita naik pesawat terbang, dua-dua keluarin buku. Ya. Itu rasa cinta ini kepada membaca, diciptakan dari kecil. Ya. Jadi sediakan. Kenapa buku ini kita bisa bikin catatan-catatan kita di sampingnya? Waktu kita baca ulang kita tahu. Dulu aku pikir apa tentang ini? Ini sekarang aku dapat ide baru lagi. Tuliskan lagi poin selanjutnya ini yang aku pikirkan. Itu baik. Oke? Terjawab? Oke. Lagi pertanyaan? Nanya lagi, Pastor, boleh nggak? Boleh sampai puas.
Terus kan sekarang kan di sekolah tuh nggak ada sistem ranking gitu ya. Apakah itu sebenarnya tujuannya kan baik katanya supaya anak itu kayak nggak berasa minder gitu. Tapi kayaknya ini agak mendorong anak untuk tidak berkompetensi ya gitu ya. Kayak gitu gak sih, Pester? Saya Karena aku salah berpikir, satu orang. Hah? ya ini karena pola pemikiran psikologi barat. Oh, oh. Coba kita bayangkan, ikuti cara saya berpikir. Di Nah, sekolah kita menghilangkan ranking-ranking. Betul? Oke, kita masuk dalam dunia pekerjaan. Apa hilang rankingnya? Tidak. Kamu ada pegawai biasa, ada supervisor, ada asisten manajer, ada manajer, ada direktur, ada CEO. Ya, di antara anak-anak ini ada evaluasi nggak kenaikan gaji? Lantas itu kenaikan gaji itu berdasarkan evaluasinya berdasarkan apa? Kompeten mereka, performance iya. mereka. Kalau anak sudah tidak biasa melakukan ini di dalam kehidupan mereka, aku percumalah berjuang, toh hasilnya akan sama. Hmm. Masuk ke dunia yang sungguh-sungguh nanti akan tetap seperti ini. Iya. Kalau saya, aman-aman aja. Marilah kita bebas berkompetensi, mengadu ilmu. Nah ini psikologi kebudayaan barat mengajarkan sesuatu seperti ini. Saya nggak setuju dengan hal ini karena banyak mereka yang tidak bisa mengikuti orang-orang Asia di tempat luar di sana pada waktu sekolah. Ya, di dalam hal ini. Tetap aja persaingan itu ketat di dalam hal ini. Bagi saya, yang saya ingin ajukan kepada anak-anak itu adalah daya kreativitas. Itu penting dan selalu harus disertai imbangi dengan kecerdasan emosional sehingga anak ini tetap rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati dan tidak meninggikan dirinya menjadi sombong atas pencapaiannya. Ya, terjawab? Oke. Terjawab, Pester. Oke, pertanyaan lain. Dari saya, Pastor. Iya, Gideon. Dalam tahap ini kan 5-12 itu kan tahap, kalau dalam orang Indonesia tahap sekolah ya. Mulai SD, sekolah dasar Ya, tuh, sampai 12 tahun kelas 6. Berarti dalam tahap ini pun juga ada satu pengaruh dari guru ya, Pastor. Guru sangat ya, besar terhadap betul. perkembangan kemajuan psikososial untuk anaknya itu sendiri ya. Ya, Nah, untuk kadang-kadang kan kalau sekarang di Indonesia mau sekolah yang bagus itu mahal gitu kan, yang misalnya pengajaran yang baik dan lain sebagainya. Itu ada apa namanya solusi nggak ya untuk seperti itu? Apakah orang tua harus seperti apa kalau misalnya sekolahnya pun juga ya karena tidak ada ketidakmampuan biaya, akhirnya sekolah yang biasa, supaya anak itu tetap bisa bertumbuh, itu orang tuanya harus seperti apa ya, Mas? jadi kita mengikuti perkembangan anak itu dengan menyediakan buku-buku yang lebih banyak dan aktif ikut mengikuti perkembangan sesuai dengan kebutuhan anak. Ya, saya tahu secara dekat seorang anak usia berapa dia sekarang ya? 11 atau 12 tahun begitu. Dia tahapnya sudah sampai SMA. Matematiknya. Semua mudah bagi dia. Ya. Jadi ini orang tua mengikuti dia menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak itu. Cobalah perhatikan, anak-anak itu diam kebanyakan, dia lagi mikirkan, ada sesuatu yang dia lihat, dia pikirkan. Kita mesti berdialog dengan mereka. Kalau kekurangan biaya menyebabkan kita mengirim di sekolah yang kurang, artinya mutunya di dalam hal ini, bukan berarti orang tua harus menyerah di dalam hal ini. Kita harus membantu mereka di rumah melihat kemampuan mereka. Menyediakan buku-buku, bisa dicari di internet yang free di dalam hal ini. Ya, bisa di print, mungkin lebih murah daripada membeli bukunya dan sebagainya ini.
Secara barang tentu kita harus melihat legalitasnya. Kalau saya nggak menyebutkan legalitasnya, saya bersalah mengucapkan di dalam video begini. Kita nggak semua boleh kita print dan bikin sesuatu demikian. Kita mesti lihat legalitasnya. Boleh nggak kita print di dalam hal ini? Ya, penting. Jadi kita menawarkan apa yang dibutuhkan anak ini. Dan kemudian kita merangsang daya kreativitas mereka untuk membuat sesuatu berdasarkan apa yang ada di dalam rumah. Ya, itu penting. Saya waktu kecil-kecil dulu itu mainannya kita ambil balok begini 2 biji, kita connect supaya berdiri, dan kemudian kita hubungkan kiri dan kanan ini dengan benang pakai selongsong benang. Kita putar-putar. Itu di belakangnya kita taruh kain. Kita sorot dari belakang dengan lampu. Ada gambar-gambar seperti wayang-wayang kita gerakan. Yang lihat dari bayangannya dari depan seperti movie aja. Dan mobil-mobilan kita bikin dari selongsong benang, kita masukin karet, hubungkan dengan lilin, dengan lidi kita putar supaya itu bisa berjalan. Waktu kecil saya mainnya seperti itu. Apa yang ada kita lakukan. Hasilkan sebuah permainan. Macam-macam yang bisa dilakukan. Itu daya kreativitas. Ya. Telepon-teleponan begitu juga. Dari kotak korek api atau apa kita hubungkan dengan nilon. Halo, satu di luar rumah, satu dalam rumah. Seperti itu. Macam-macam daya kreativitasnya kita bisa lakukan. Sekarang kan serba tersedia. Kreativitas mereka lain lagi dalam bidang AI. Ya. Terjawab kira-kira, Gideon? Tapi kalau dibilang usia sekolah adalah usia itu kalau kita melihat usia batasannya sampai SMA yang dituntut ya sampai 18 tahun. Itu minimal. Ya, minimal. Ya kan? Ya, Pastor. Oke. Saya mau tanya satu. Ya. Tambah satu tanya. Silakan. Ini kan kalau Dulu juga boleh kok. Di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia di masa saya nggak tahu sekarang, saya masih belum ngikutin pendidikan sekarang ya. Kalau dulu itu kan dituntut tuh anak berprestasi sampai ranking ya. Zaman saya ada ranking-ranking dulu. Tapi ada satu titik di mana anak itu dituntut untuk semua pelajaran bagus sih. Oh, nggak cuman bagus di sains, tapi juga harus jago olahraga, jago itu semua nilainya bagus gitu. Supaya ranking berprestasi orang tua senang. Itu kalau mungkin di zaman sekarang kan mungkin mengarahkan ke barat tidak mengikuti itu, tapi anak kebetulan tadi pagi saya belajar ya apa lihat YouTube tentang pelajaran untuk yang anak di Finlandia itu kan termasuk salah satu yang bagus. Dia baru masuk sekolah umur 7 tahun dan di situ tuh banyak dirangsang anak-anak tuh active learning ya. Jadi anak itu yang aktif dalam belajar continuous learning sama active learning, guru itu sebagai fasilitator sih ya. Dan kalau saya berpikir dengan kondisi sekolah saya dulu, ya saya dijejelin guru LKS ya udah baca buku-buku panduan paket dan sebagainya, tapi nggak apa ya udah yang ada di buku ujian juga nanti keluar dari situ. Ya, saya merasakan ada kondisi yang mungkin dari sistem pendidikannya bergeser dan hal-hal yang lama itu sudah mulai nggak relevan sih untuk kondisi sekarang. Dan jadinya kalau dulu ya, Pastor, saya merasa kok kayaknya nggak kreatif, ya udah belajar buku aja itu cukup dari situ, nanti ujian keluar dari situ semua. Nilai bagus ya. Ngapain belajar dari luar ya? Karena kenyataannya yang keluar dari ulangan ya cuma di buku itu. Di buku yang saya pelajarin dari LKS atau apa diapalin aja, mungkin dari dulu kan belajarnya suka ngapalin, nggak dipahami tapi diapalin. Itu sih yang hal-hal yang berprestasi, tapi juga menurut saya masih kondisinya karena hanya sebatas itu jadi kurang mengembangkan imajinasi ya, Pastor. Kalau menurut saya sih, mungkin dari Pastor ada tanggapan lain. Ya, ini bagi saya bukan prestasi itu menghafal itu. Gini, dari anak kan tadi ceritanya dituntut kesempurnaan. By the way, saya tanya dulu, saya nggak tahu apa istilah LKS itu. Saya dulu nggak ada istilah LKS. Apa ya LKS? Lembar kerja siswa.
Jadi di situ kayak kan ada buku-buku paketnya, Pastor, buku yang penjelasan tentang itu. Kalau LKS itu lebih ke arah kayak tugas-tugas PR-PR dari situ. Oh, kamu ngerjain lembar kerja siswanya di situ. Tapi nggak tahu sekarang istilahnya apa ya kayak itu. Saya Ada nggak satu tahu, dulu kita nggak ada istilah itu. Saya nggak tahu. kayak Oke. semacam soal-soal di situ soal-soal kita ngerjain Itu tugas-tugasnya waktu di situ. SMP SMA begitu ya? Dari SD sampai SMA sudah ada sih Oke. Oke. seperti Jadi itu. gini, dari murid kan sebetulnya dituntut kesempurnaan. Coba aja Ya, kita lihat di SMA juga begitu, SMP begitu. Guru ilmu ukur sendiri, guru ilmu bumi sendiri, guru olahraga sendiri, guru matematiknya sendiri, guru seni suara sendiri. Ayo, panggil tuh guru olahraga tuh, suruh dia ngajar matematik, algebra, suruh dia ngajar stereometri, suruh dia ngajar kimia, suruh dia ngajar sejarah dan macam-macam. Bisa? You see, anak dibebani dengan sesuatu yang nggak masuk akal. Sementara mereka cuma perlu jurusan mereka aja, olahraga ya olahraga, nyanyi ya nyanyi, matematik ya matematik di dalam hal ini. Gimana kalau anak nggak ada? Ini kepentingan orang tua lagi ini, bukan kepentingan anak. Yang bangga orang tua. Kalau angka kamu bagus, baru kamu anak mami, baru kamu anak daddy. Ya kalau enggak, emang anak siapa? Anak tetangga? Ya nggak bisa begitu caranya. sorry. Jadi kalau anak lemah dalam sains, dia bagus di tempat lain, kenapa kita nggak kembangkan di tempat lain itu? Apakah harus semuanya mendapatkan perfect score? The answer is no. Kan nggak semua orang mau sekolah kedokteran seperti saya juga, atau ngambil 2 gelar doktor dalam bidang psikologi dan di dalam bidang itu, kan nggak semua orang. Dalam bidang psikologi sama medis. Kan nggak semua orang bisa seperti itu juga. Dan tidak semua orang juga memiliki keinginan seperti itu. Oke dong, di dalam hal ini. Masa ya dia nggak kuat di dalam matematik harus? Iya, nggak bisa berhasil lah dia. Kan masih banyak bidang yang lain di mana dia bisa berhasil di dalam hal ini. Itu dulu salah satu orang yang saya kenal waktu SMA itu dia menjadi seorang perancang busana itu. Terkenal, sekarang sudah almarhum. Ya. Pianis yang sangat terkenal. Banyak. Nggak ngerti matematik tapi ngerti ini. Oke dong. Bayangin tuh kalau Beethoven disuruh sekolah kedokteran. Bisa frustrasi dia. Ya. Beethoven disuruh sekolah kedokteran. Kata papa, enggak boleh. Ya enggak lah, enggak seperti itulah. Puji Tuhan, dia enggak. Jadi dia bisa mengembangkan bakatnya dalam bidang musik klasik itu. Orang jenius kok. Terjawab, Gideon. Jadi jangan membabi buta, ngapalin. Prestasinya apa sih ngapalin? Enggak ada. Enggak ada ilmunya tuh, ngapalin kok. Ya, Wester. Ya. Seperti Berarti untuk memang kompetensi itu spesifik ya, nggak semua hal ya. Nggak Jadi dalam banyak. antara Yes. umur 5 sampai 12 tahun ini, kompetensi itu kemampuan yang saya katakan tadi, dia mulai mengeluarkan kemampuan mereka, dan itu bertumbuh terus sampai yang complicated. Mulai dia Yes. belajar mengikat sepatu, belum bisa. Sebelumnya itu kita kasihkan pakai velcro, gitu demikian ya. Kemudian sampai bisa dia mengikat-ikat, kemudian berkembang. Itu kan kompeten mereka yang mereka kembangkan, mereka bawa. Nah, pada waktu kita mulai memberikan pujian kepada mereka, kamu bagus loh Joni, kamu berusaha terus, nggak menyerah sampai kamu bisa ngikat tali sepatu kamu. Mama, papa bangga deh. Ya, itu kan belum berbentuk sekolahan punya pekerjaan rumah, PR-nya matematika, kan nggak seperti begitu di dalam hal ini. Tapi jangan sampai juga kita mematikan usaha anak. Nggak baik juga. Kita mesti imbangi ini. Kalau dia sudah berusaha, dia nggak bisa, ya nggak apa-apa lah. Jangan sampai dia tidak berusaha dan kita biarkan. Dia malas berusaha ke depannya. Di dalam hal ini. Dia sudah berusaha, memang nggak bisa. Kita sudah coba bantu, memang nggak bisa. Ya sudah. Jangan dipaksakan. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke, Ada Wester. lagi pertanyaan? Daya ada pertanyaan? Enggak, Bester. Oke. Kita lanjut ya.
Oke. Nah, catat dulu. Oke. Kita saat ini kita akan melihat lagi dari sisi peran serta ayah ya. Kita akan lihat dari sisi sini. Nah, kita mulai dengan sebuah tema di sini, topik pelajaran atau pertanyaan yang kita ajukan. Di sana kita membahas ini. Ayah yang baik dan sosok ayah yang aktif berperan serta. Nah, ini interesting ini. Hadir nggak ayah itu? Apakah hadirnya secara aktif dia berperan serta dalam kehidupan anak-anaknya atau sekedar nonton doang? Waktu berlalu, aduh, sudah terlewat. Ya. Kalau anak dari umur 8 tahun mendadak, sudah umur 10 tahun. Mau kembali ke 8 tahun ya nggak bisa lah. Yang lalu saya katakan waktu nggak bisa disimpan, waktu hanya dapat dipergunakan. Nah, sebelum kita menggali lebih lanjut bagaimana ayah yang aktif dan terlibat langsung di dalam hal ini dalam mendidik anak-anak mereka, berperan serta secara aktif dalam kehidupan anak-anak mereka, dan bagaimana ayah yang tidak aktif dan tidak terlibat secara langsung dalam kehidupan anak-anak mereka dapat menyakiti pertumbuhan kehidupan anak-anak mereka. Ya, penting untuk menyoroti seperti apa ayah yang terlibat aktif dan berperan serta dalam kehidupan anak-anak mereka. Kita harus soroti ini. Pertama-tama, hadir dalam kehidupan anak-anak mereka sudah merupakan sebuah permulaan yang baik. Tapi jangan henti sampai di sana. Ya. Hal ini sudah dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan anak-anak. Ayah yang tinggal bersama-sama dengan anak-anak mereka dan meluangkan waktu, bukan hanya sekedar tinggal bareng, tapi meluangkan waktu untuk menghadiri acara-acara penting dalam kehidupan anak-anak mereka, jauh lebih mungkin memberikan dampak positif daripada ayah yang tidak hadir, tidak peduli terhadap acara-acara penting yang terdapat di dalam kehidupan anak-anak. Misalnya di sekolah, dia mau membaca puisi, ada spelling bee, hadirlah di sana. Ada pertandingan sepak bola, dia salah satu pemainnya di sana. Hadir dong di sana. Di dalam hal ini. Jangan sampai tidak hadir. Anak bertumbuh nanti, oh ya salah satu orang tuanya nggak ada nih. Di dalam hal ini. Untuk ayah yang tinggal terpisah dari anak-anaknya, pilihannya ya pasti terbatas lah ya. Menulis surat melalui email misalnya, teks, menelpon secara audio maupun video call, bahkan jika ayah tidak berada dalam jarak fisik yang dapat ditempuh, anak-anak mengetahui bahwa ayah mereka peduli dan ingat dan ingin terlibat sejauh yang mereka bisa lakukan. Jadi sejauh mana mereka bisa melakukan hal yang penting ini tadi, ya. Itu saran dari seorang PhD psikolog, Mercy Carlson namanya. Nah, dia adalah seorang sosiolog. Ya, dia adalah seorang sosiolog dari Universitas Wisconsin-Madison di Upper Midwestern di sana. Mengatakan ini adalah unsur kebapaan sebetulnya. Ya. Lagi berada di luar kota, lagi kerja, ya telepon, video call. Lakukan ini. Penting bagi pertumbuhan anak di dalam hal ini. Misalnya, papanya lagi di luar kota, mamanya dapat membuatkan rekaman video dan mengirimkan kepada papanya di sana, dan papanya nonton, dan kemudian ajak berbicara anaknya tentang apa yang dilihatnya di dalam video tersebut. Ini tindakan positif. Tapi jangan sampai tinggal di rumah, gua malas pergi, lu video aja untuk gua, nanti gua lihat. It doesn't count. Itu kemalasan, ketidakhadiran di dalam ini. Yang hadir cuma fisik di dalam rumah. Yang lainnya nggak peduli. Ketidakpedulian, boleh dikatakan seperti demikian. Selain itu,
memberikan hadiah-hadiah sebagai pernyataan cinta kasih dari orang tua kepada anak-anaknya sangat berguna. Ada banyak bukti bahwa dukungan finansial untuk anak-anak baik untuk hasil mereka. Jika ayah dapat menafkahi anak-anak mereka, itu akan sangat bermanfaat. Hadir dalam kehidupan anak-anak adalah satu hal. Hadir. Namun terlibat secara langsung dan berperan aktif dalam kehidupan mereka adalah hal yang lain. Kuantitas interaksi, artinya jumlah waktu yang dihabiskan untuk anak-anak tidak selalu berarti menguntungkan anak-anak. Tetapi jika ayah memiliki pola pengasuhan yang lebih berkualitas dan terlibat secara langsung dan berperan serta dalam kehidupan anak-anak mereka secara aktif, di mana mereka terhubung secara positif dengan anak-anak mereka, maka ayah ini akan memberikan dampak yang sangat-sangat positif dalam kehidupan anak-anak mereka. Kata sosiolog Marcy Carlson ini. Ya, kehangatan hubungan ayah dengan anak-anak mereka juga merupakan faktor kunci. Ayah yang menghabiskan banyak waktu dalam arti kuantitas dengan anak-anaknya, tetapi meremehkan, melecehkan, atau menghina anak-anaknya, cenderung hanya memberikan dampak negatif. Aku sudah hadir, aku sudah main, tapi marah melulu, kata-kata negatif melulu. Akibatnya anak melihat sesuatu yang negatif. Dia dalam hal ini. Kualitas itu jauh lebih penting. Ya. Dan apa yang kita katakan, pikirkan terlebih dahulu. Jangan sampai dirombak apa yang telah dibangun. Apa itu ayah yang baik untuk bayi dan balita? Oke. Ada alasan mengapa ada ayah sering bertanya-tanya mengapa mereka harus repot-repot menginvestasikan waktu dan energi untuk bayi yang setidaknya untuk beberapa tahun lagi tidak akan peduli atau ingat akan apa yang mereka kerjakan dalam kehidupan bayi-bayi ini. Ada orang beranggapan seperti itu. Bagaimanapun, mereka tidak terlalu merindukan ayah saat ia bepergian. Itu pendapat mereka. Mereka sepertinya memiliki perasaan senang yang sama saat melihat anak anjing atau buah apel, sama seperti saat mereka memeluk ayah mereka saat dia pulang kerja. Ada pendapat begitu. Tetapi penting bagi para ayah untuk melihat gambaran besarnya, big picture-nya dalam hal ini. Di sini ya, perlu banget. Reaksi yang jangka pendek ini sangat berbeda dengan efek jangka panjang keberadaan ayah. Jadi jangan diremehkan. Memeluk anak, mencium anak, memberi makan kepada anak, bercakap-cakap dengan anak. Sekalipun Anda beranggapan itu tidak berguna, tapi dampaknya besar karena Anda sedang mencurahkan kasih sayang, sedang membentuk sebuah bonding yang akan berkelanjutan sampai jangka waktu panjang. Anak-anak yang dibiasakan berkomunikasi. Anak-anak kita berbicara tatap mata. Berbicara dia lihat bibir kita melafalkan kata-kata. Dalam waktu singkat mereka cepat sekali menguasai kata-kata, kosakata, dan mereka bercakap dengan lancar sebelum 1 tahun. Cepat. Jadi kita harus mau meluangkan waktu untuk hal-hal yang seperti demikian. Satu studi tahun 1991 menemukan bahwa bayi mencapai skor kognitif yang lebih tinggi pada usia 1 tahun jika ayah mereka terlibat dalam kehidupan mereka ketika mereka mulai berusia 1 bulan. Oke. Bayi prematur juga mendapat skor lebih tinggi pada usia 36 bulan jika ayah mereka berperan aktif sejak lahir. Sebuah studi terpisah menemukan
bahwa bayi yang bermain dengan ayah mereka pada usia 9 bulan menikmati manfaat yang sama. Jadi jangan kita berpikir tidak ada manfaatnya. Ketika bayi bertumbuh menjadi balita, efek ayah menjadi lebih jelas lagi. Studi menunjukkan apa? Bahwa ketika ayah terlibat dalam kegiatan sehari-hari, seperti makan malam, atau bermain di halaman belakang, bersama-sama gitu ya, maka balita dan anak kecil akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar berbanding jika anak dan ayah hanya melakukan perjalanan jauh bersama-sama karena vakansi hanya sekali dalam setahun. Kan Bapak sudah ajak kamu jalan-jalan. Cukup dong, mau apa lagi? Wow, tersiksa banget itu jawaban. Sering-sering dong bermain. Main sepak bola kek, apa kek, main sepeda. Main apa saja dengan anak ini. Sambil berkomunikasi. Bondingnya terbentuk di sini. Kepedulian itu terletak di sini. Anak itu lebih cenderung mencari orang tuanya untuk mengungkapkan sebuah kesulitan yang mereka alami dalam kehidupannya. Karena tahu orang tuanya akan hadir untuk memberikan solusi. Mereka tidak mencari teman. Mereka tidak mencari orang-orang lain. Ini ikatan kepercayaan antara anak dan orang tuanya ini dengan papanya ini tadi. Ya. Jadi penting di dalam hal ini. Ayah juga tampaknya menawarkan sentuhan yang lebih unik. Setidaknya satu penelitian menunjukkan bahwa ayah lebih baik daripada ibu. Saya ulang. Dalam penyelidikan ini bahwa ayah lebih baik daripada ibu dalam hal mengajari anak berenang. Karena para ayah tidak terlalu protektif dan lebih cenderung membiarkan anak mereka menjelajahi dunia kolam renang seorang diri dengan ayah memperhatikan dari jauh atau memperhatikan di ujung mata mereka untuk memastikan bahwa anak mereka tidak kelelep. Ya. Seperti yang ditunjukkan oleh bukti anekdotal, artinya bukti berdasarkan pengalaman pribadi dan bukan bukti yang memiliki fakta sebagai hasil riset, anak laki-laki khususnya membutuhkan ayah mereka. Dalam buku Do Fathers Matter, Paul Rayburn menjelaskan bahwa para ilmuwan mengamati bahwa anak laki-laki Amerika Serikat dan Norwegia yang ayahnya pergi berperang dalam Perang Dunia Kedua selama masa kanak-kanak mereka, kemudian mengalami kesulitan menjalin hubungan dengan orang lain saat mereka dewasa. Figur bapak nggak ada. Nah lantas kalau ada ayah walaupun nggak zaman perang melakukan hal yang sama, tidak hadir dalam kehidupan anak-anak yang hadir secara fisik. Jangan heran kalau anak-anak Anda mengalami kesulitan dalam bergaul, dalam mencari teman yang baik. Studi serupa dikutip dalam buku menunjukkan bahwa anak laki-laki yang tumbuh tanpa ayah atau dengan ayah yang tidak terlibat cenderung kurang populer di prasekolah. Secara umum, penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih bersandar pada ayah mereka, lebih daripada bersandar kepada orang lain pada saat mereka mengembangkan keterampilan sosial. Dan satu penelitian besar terhadap hampir 9.000 orang dewasa menegaskan bahwa kematian seorang ayah mempengaruhi anak laki-laki lebih kuat daripada mempengaruhi anak perempuan, yang menyebabkan masalah kesehatan yang sama seperti yang terlihat setelah perceraian yang buruk di dalam hal ini. Besar efeknya terhadap anak laki-laki. Karena itu penting dihadirkan seorang figur bapak dengan segera untuk mengimbangi pertumbuhan anak tersebut. Anak-anak
bahkan anak yang sangat kecil membutuhkan ayah mereka. Dan terlepas dari kebijaksanaan konvensional dan seksisme yang mendasarinya, anak perempuan juga membutuhkan, tetapi untuk alasan yang berbeda. Sudah barang tentu. Ya. Apa artinya menjadi ayah yang baik untuk anak perempuan? Nah, barusan saya katakan dalam konteks yang berbeda ya antara anak laki dan anak perempuan. Sekarang kita belajar anak perempuan. Apa artinya menjadi ayah yang baik untuk anak perempuan? Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa sampai anak mencapai pubertas, efek ayah kira-kira sama untuk anak laki-laki dan perempuan. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang cukup beruntung memiliki ayah dalam hidup mereka akan lebih unggul di dalam kehidupan ini, lebih maju dalam hal berpikir dan bersikap, dan dalam beberapa kasus mengungguli rekan-rekan mereka semuanya. Dalam hal berpikir mereka unggul, dalam kecerdasan emosional mereka unggul di dalam hal ini. Tetapi ketika hormon menjadi aktif pada saat usia remaja, penelitian menunjukkan bahwa para ayah tiba-tiba menjadi model perilaku seksual anak-anak mereka juga. Mereka mesti lihat, mereka lihat apa yang dikerjakan papa mereka. Hal ini paling dirasakan oleh remaja putri yang mengambil lebih sedikit resiko seksual jika mereka memiliki hubungan yang kuat dengan ayah mereka. Mereka merasa aman, mereka merasa terlindung, mereka tidak akan macam-macam di dalam kehidupan ini. Banyak studi sebelumnya menemukan hubungan antara ayah berkualitas rendah terhadap kehidupan anak-anak perempuan mereka akan menghasilkan perilaku seksual dini yang penuh dengan resiko. Wow. Ya, ini kata seorang psikolog di sini dari Amerika sini, kata Del Priore. Ini nama Itali sebetulnya ini. Yang telah mempelajari bagaimana ayah mempengaruhi seks berisiko terhadap anak perempuan mereka. Seorang ayah yang dingin atau tidak terlibat dapat mengubah lingkungan sosial dan psikologi seksual anak perempuan mereka dengan cara mempromosikan perilaku seksual yang tidak terbatas. Apa yang dikerjakan ayah ini di dalam kehidupan mereka? Tuntunan apa yang diberikan ayah ini kepada anak perempuan mereka di dalam hal ini? Peduli dan tidak kepedulian mereka. Salah satu studi Del Priore ini tentang fenomena ini memiliki masalah ayah pada dasarnya. Seperti yang digambarkan secara populer, melacak 100 pasangan saudara perempuan antara usia 18 sampai 36 tahun. Ada 101 pasangan keluarga anak yang pasangan-pasangan anak-anak perempuan ini dalam keluarga ini. Del Priore ini nama lengkapnya Daniel Del Priore, dia itu PhD. Menemukan bahwa ketika seorang anak gadis bertumbuh dengan ayah yang aktif dan hangat dalam perilaku terhadap anak-anak perempuannya, dan yang lainnya dibesarkan dalam keluarga yang berantakan, atau setelah ayah mereka menjadi kurang berminat untuk turut berperan serta dalam kehidupan anak-anak perempuan mereka, yang pertama bertumbuh untuk menghindari seks bebas, yaitu ayah yang peduli dan hadir dalam kehidupan mereka, berperan serta dalam kehidupan mereka. Mereka menghindari perilaku kehidupan seks bebas tanpa kondom. Sementara yang terakhir, tanpa kepedulian bapak, mereka melakukan segala kegiatan seksual beresiko ini. Nggak peduli. Ya. Meskipun Del Priore memeriksa beberapa faktor luar, salah satu hubungan yang paling menonjol antara seorang wanita dan pengambilan keputusan seksualnya adalah seberapa dekat perasaannya dengan ayahnya. Itu penting. Ini adalah studi yang dikontrol dengan sangat baik karena memungkinkan Del Priore dan rekan-rekannya untuk memeriksa bagaimana dua wanita dengan genetika yang sama dan yang dibesarkan dalam kondisi lingkungan yang sama mungkin berbeda dalam mengambil resiko seksual mereka. Mereka pelajari semuanya ini.
Ya, Del Priore menyarankan agar anak perempuan dapat belajar dari ayah yang tidak terlibat secara aktif. Saya ulang, anak perempuan dapat belajar dari ayah yang tidak hadir secara aktif atau tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak perempuan mereka, bahwa mereka seharusnya tidak mengharapkan laki-laki untuk memiliki komitmen atau berinvestasi secara berarti dalam hubungan jangka panjang mereka. Jadi di sini kita melihat mereka juga akan menemukan laki-laki yang mencarinya adalah kepuasan seksual tanpa ingin memiliki hubungan yang serius dalam jangka panjang yang masuk ke dalam hubungan pernikahan yang kudus. Ayah perlu mempelajari hal ini sedingin mungkin untuk hadir dalam kehidupan anak-anak, supaya anak-anak tidak mengambil atau bermasalah di dalam kehidupan mereka, bertemu juga dengan orang yang laki-laki yang karakternya seperti papa mereka. Jadi penting ya. Jadi mereka hanya puas dengan teman kencan aja. Hanya sekedar pacaran untuk kumpul kebo atau melakukan hubungan seks bebas tanpa terikat dalam keinginan untuk menikah. Mereka akan berjumpa dengan laki-laki seperti itu. Mungkin juga anak perempuan dengan ayah yang tidak terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak perempuan mereka menerima lebih sedikit pemantauan orang tua dan lebih cenderung berafiliasi dengan teman-teman yang melakukan hubungan seks bebas. Mereka masuk dalam kelompok itu, merasa diterima, merasa dikasihi. Di sisi lain, memiliki ayah yang sangat aktif dan terlibat secara aktif dalam kehidupan anak-anak perempuan mereka dapat melindungi diri terhadap jenis perilaku pergaulan bebas dan liar seperti ini. Ya, ini penting. Ayah yang terlibat adalah mereka yang berperilaku hangat dan terlibat secara bermakna dengan anak-anak mereka. Ada kualitas yang dipersembahkan kepada kehidupan anak-anak mereka tersebut. Ini menurut Del Priore tadi. Mereka adalah ayah yang membantu pekerjaan rumah dan menghadiri acara olahraga dan acara-acara penting lainnya dalam kehidupan anak-anak mereka. Untuk anak perempuan, meluangkan waktu untuk mendengarkan mereka, belajar tentang kehidupan mereka, menghadiri acara-acara penting, dan membiarkan dukungan emosional dapat melindungi dari perilaku seksual ini, ya, yang liar ini, dan perilaku seksual bebas ini dapat dilindungi. Katanya begitu ya dari Del Priore ini. Ayah tidak harus sempurna, namun melakukan upaya tulus untuk mendampingi putri mereka dapat membuat perbedaan besar pada saat mereka beranjak dewasa. Itu penting di dalam hal ini. Jangan-jangan Anda pikir nggak peduli. Ini penting ya. Apa yang terjadi jika ayah tidak hadir? Ketiadaan ayah berarti ketiadaan manfaat. Ya Anda hadir pasti nggak bermanfaat lah. Aku bermanfaat kok. Aku nggak cerai. Benar kamu tidak cerai. Tapi kamu tidak aktif di dalam kehidupan anak-anakmu. Yang nggak bermanfaat. Ngabisin space kata orang di sini. You're wasting space. Menghabiskan waktu di dalam rumah ini. Bukan menghabiskan waktu. Menghabiskan tempat dalam rumah ini. Hadir harus bermanfaat. Jadi ketiadaan ayah berarti ketiadaan manfaat. Untuk ayah yang tinggal jauh, sepertinya tidak ada banyak bukti bahwa apa yang mereka lakukan penting untuk anak-anak mereka. Kata sosiolog Mercy Carlson ini. Ayah yang tinggal bersama anak-anak mereka jauh lebih terlibat. Mereka membacakan cerita untuk anak-anak mereka dan menidurkan anak-anak mereka. Menyelimuti anak-anak mereka. Mencium kening anak-anak mereka. Jika kita melihat perbandingan ayah residen yang hadir dalam kehidupan anak-anak secara aktif dan non-residen yang nggak ada di dalam kehidupan mereka, ada perbedaan yang konsisten dalam keterlibatan rata-rata. Anak-anak yang kehilangan ayah karena kematian atau masuk penjara biasanya lebih menderita daripada anak-anak
yang memiliki ayah yang tidak terlibat. Ya, beberapa proyek penelitian berfokus pada bagaimana penahanan seorang ayah dapat membahayakan kehidupan anak-anak mereka. Yang terbesar dari upaya ini adalah studi keluarga fragile di Universitas Princeton, yang saat itu melibatkan 5.000 anak yang lahir di Amerika Serikat antara tahun 1998 sampai tahun 2000. Jadi baru-baru aja ini. Sebagian besar anak dalam penelitian ini memiliki orang tua yang tidak menikah, hasil kumpul kebo, dan ayah yang tidak hadir karena berbagai alasan. Salah satu temuan paling serius dari Fragile Family Study adalah bahwa ketika seorang ayah jauh, relatif sedikit yang dapat dia lakukan untuk memberikan pengaruh positif pada anak-anak mereka. Nah, ketika terpisah dalam arti ayah berada di balik jeruji besi alias penjara, anak-anak menghadapi tantangan tambahan yang jauh lebih besar. Terkadang tantangan yang lebih serius dari apa yang akan mereka hadapi seandainya ayah mereka meninggal atau karena perceraian. Masuk penjara itu tantangannya lebih serius lagi. Sebagian besar literatur tentang janda menunjukkan bahwa anak-anak yang ayahnya meninggal lebih baik daripada anak-anak yang bercerai. Katanya, mengenai penahanan dalam penjara, ada banyak stigma dan tekanan. Nah, saya tidak akan merasa heran jika anak-anak menjadi lebih buruk ketika ayah mereka tidak hadir karena berada di balik jeruji besi. Perilakunya, moralnya, tindakannya yang mengirim dia masuk ke penjara adalah perilaku pilihan. Dan anak ini melihat dan merasa malu. Merasa rendah diri. Ayahku seorang penjahat. Ayahku seorang pembunuh. Ayahku tukang perkosa. Ayahku ini dan itu. Ada tekanan batin di dalam kehidupan anak-anak ini bertumbuh. Adalah lebih baik dari penyelidikan ini, dia mati sehingga dia juga tidak memiliki orang tua daripada tidak memiliki ayah karena masuk dalam penjara. Nah, saya akan tutup di sana dan saya buka floor sudah setengah jam lagi untuk pertanyaan dalam pihak ayah yang hadir ini. Floor saya buka, silakan. Aku nggak ada sih, Pastor. Bagaimana? Aku nggak ada pertanyaan. Oke. Ya, aku belum ada, Pastor. Oke. Jaya, Saya nggak ada, Pastor. itu siapa barusan? Oh, itu si Gideon. Jaya. Oke, Pastor. Kalau anak cowok kan kita maksudnya sama-sama cowok, jadi lebih gampang gitu, Pastor. Ya, contoh kayak main bisa bareng, model-modelnya lebih banyak bareng gitu kan, Pastor. Nah, kalau anak-anak cewek itu supaya kita bisa lebih dekat dan supaya lebih hangat sama anak-anak itu gimana ya? Apalagi ketika anak itu akan posisi puber. Karena seperti sekarang kayak peluk, cium itu kan paling bisa sebelum umur 12 kan, Pastor ya. Kalau setelah umur 12 kan sebagai seorang ayah, cowok dan cewek, itu kita harus mulai membatasi kan seperti itu. Artinya gimana supaya kita bisa berikan kayak bahasa saya adalah kehangatan buat anak-anak cewek. Umur 12 tahun nggak ada halangan bagi anak perempuan untuk memeluk ayahnya. Untuk memberikan ciuman di kening anak itu sah-sah saja di dalam hal ini. Ya, itu anaknya. Di dalam hal ini menimbulkan kehangatan. Nah, anak perempuan itu lebih peduli untuk diperhatikan dalam bidang emosional mereka. Mereka membanggakan, mereka bisa menari, mereka mulai bermake up atau menceritakan sesuatu yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, ayah biasanya kurang sabar di dalam hal ini, ingin cepat-cepat menutup cerita. Ya, papa sudah mengerti. Hal yang seperti demikian, anak sebetulnya hanya peduli bahwa ayahnya mendengarkan dia. Hal ini sama dengan istri.
Istri kadang-kadang hanya ingin bercerita sekedar untuk didengarkan, bukan untuk diceramahkan, untuk diberikan solusi di dalam hal ini. Hanya untuk mendapatkan empati dan pengertian. Anak perempuan seperti itu juga di dalam hal ini. Jadi kalau kita kehangatan itu dapat kita berikan dengan memberikan atentif, perhatian yang atentif banget di dalam ini. Mendengarkan dengan serius, bukan ngelamun, bukan sambil membaca buku, melihat televisi, atau bermain HP. Tidak, semua kegiatan ini dihentikan. Tapi kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang anak itu tawarkan kepada kita dalam bentuk cerita. Atau dia sedang mengeluhkan sesuatu di dalam hal ini. Kita perlu mendengarkan itu. Ya, tadi aku ngalami gini loh di sekolah, Daddy. Ibu guru gini, tadi ada anak yang nakal gini, kita perlu dengarkan cerita-cerita seperti begitu. Kita memberikan perhatian khusus dengan ikut terlibat di dalam pembicaraan tersebut. Lantas Bu Guru lakukan apa, sayang? Di dalam hal ini. Ibu Guru lakukan apa? Kita ingin bertanya. Kalau kamu, apakah kamu ingin membuat sesuatu yang lain, keputusan yang lain, kalau kamu pada posisi Ibu Guru? Kita bertanya secara antusias. Dia bercerita lebih banyak. Bahwa apa yang diceritakan itu mendapatkan perhatian khusus dari papanya. Itu penting. Nah, bonding seperti ini baik. Maka dia biasa berdialog, dia biasa bercerita, dia biasa mengungkapkan perasaan-perasaannya, dan dia mendapatkan perhatian di dalam hal ini. Dia cenderung mencari pria seperti itu juga yang akan dijadikan sebagai suami di dalam hal ini. Artinya bukan pria yang kasar di dalam hal ini. Ya, kalau mengenai peluk itu kok mesti dibatasi, enggak lah, itu anak sendiri di dalam hal ini. Kecuali Anda berpikiran kotor, di dalam itu anak kok. Ya kan? Di sini normal-normal aja. Anak merangkul orang tuanya. Biasa, I love you, Daddy. Love you too. Ya, normal. Anak saya sampai 18 tahun di depan teman-temannya masih peluk-peluk saya. Love you, Daddy. Nggak ada yang aneh. Di dalam hal ini. Kehangatan itu. Di dalam hal ini. Waktu dia berbicara, saya buru-buru mendengar apa keperluannya. Ya, sampai usia begini pun, kalau dia lagi dalam keadaan takut, saya perlu hadir itu di dalam kehidupannya. Untuk menolong. Terjawab? Iya, Pastor. Makasih. Oke. Masih ada di antara ini yang mau bertanya? Kalau enggak, saya hentikan recording. Cukup, Pastor. Enggak, Pastor. Iya, cukup. Oke, saya tutup di sini ya recordingnya. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya hentikan di sini dan kita bersyukur di dalam doa. Bapak, kami terima kasih Engkau telah mengajarkan kami beberapa hal di dalam hal ini, bagaimana kami harus berperilaku hadir secara aktif dalam kehidupan anak-anak kami, baik laki maupun perempuan. Biarlah Engkau terus berjaga-jaga atas kehidupan anak-anak kami. Engkau dipermuliakan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berjumpa pada kesempatan yang lain. Atas izin Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.